Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Pulau Angin Salju telah kembali normal, dengan Guo Jianan kembali memimpin. Masa lalu yang kacau telah berakhir, mengantarkan babak baru bagi pulau itu. Semua orang dipenuhi kegembiraan dan gairah, meluap dengan semangat anti-iblis. Logikanya, Pulau Angin Salju terkenal, dan vitalitas baru setelah pergantian pemimpinnya seharusnya menimbulkan kehebohan, setidaknya menarik perhatian dan mengantarkan kembalinya kejayaan. Sayangnya, berbagai faksi telah benar-benar tidak aktif akhir-akhir ini, dengan sedikit waktu untuk fokus pada peristiwa ini. Semua orang tercengang oleh rumor-rumor baru-baru ini. Dikabarkan bahwa, di puncak Yuansing terdapat istana Changyuan, menjulang di atas lautan awan selama berabad-abad yang tak terhitung jumlahnya. Istana ini adalah pusat seluruh Yuansing, tempat Dewa Bintang telah lama bersemayam, memerintah semua kehidupan dan makhluk. Istana yang menjulang tinggi di atas awan ini hanya dapat diakses oleh orang biasa. Terletak di jantung Yuansing, tempat ini dipenuhi dengan rima Tao dan energi spiritual yang tak terbatas. Setiap kultivator biasa yang cukup beruntung untuk masuk, bahkan untuk sesaat, akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Istana Changyuan adalah situs suci Yuansing yang tak terbantahkan. Baik itu makhluk perkasa di dalamnya, makhluk hidup di dalamnya, atau bahkan energi spiritual yang dipancarkannya, tempat ini berada di luar imajinasi manusia. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, keagungan Istana Changyuan yang misterius telah menginspirasi kekaguman, tanpa pernah menyaksikan fenomena aneh apapun. Di hati miliaran kultivator, tempat ini praktis bagaikan dewa. Namun, hanya beberapa hari yang lalu, selimut awan gelap mengaburkan matahari dan bulan, sepenuhnya mengubur lautan awan yang bersinar di sekitar Istana Changyuan. Kegelapan yang tak berujung tiba-tiba turun, seolah-olah masa kolosal telah turun, menutupi langit dan bumi, dan tekanan kuat menyebar ke seluruh alam semesta. Bahkan makhluk perkasa yang tak terhitung jumlahnya yang bertanya dengan takjub hanya dapat melihat garis samar, hati mereka dipenuhi ketakutan yang tak terkira. Tekanannya tak tertandingi, bahkan melampaui kekuatan langit dan bumi. Yang lebih mengerikan lagi, para penguasa di Istana Changyuan nyaris tak mampu melihat wujud asli lawan mereka. Menatap bayangan hitam yang terselubung, mereka merasa benar-benar tak berarti. Di bawah tekanan yang begitu dahsyat itu, sebilah pedang menebas bagaikan hukuman ilahi. Cahaya pedang itu menembus ribuan mil, mengguncang dunia dan bahkan membuat para dewa dan hantu menangis. Bahkan para penguasa Istana Changyuan pun begitu terkejut hingga wajah mereka tertunduk, takut bergerak, membeku di tempat. Kilatan cahaya pedang yang sekilas meninggalkan kesan abadi di benak semua orang. Sekuat apapun mereka, mereka hampir tak mampu merasakan niat pedang yang tersisa, hanya merasakan teror, seolah-olah mereka telah menyaksikan kedatangan dewa sejati. Setelah momen itu, semuanya hening. Langit dan bumi kembali jernih, tetapi Istana Changyuan terjerumus ke dalam keadaan terguncang hebat. Tak seorang pun tahu apa yang telah terjadi, dan Dewa Bintang telah menghilang. Kengerian yang tak diketahui menyebar ribuan mil, dengan cepat menyebar ke seluruh bintang Yuan. Bahkan monster-monster tua yang telah bersembunyi selama bertahun-tahun pun terkejut hingga terkurung dan tertidur lelap. Hanya legenda menakjubkan yang terus beredar di antara miliaran kultivator, dan banyak yang mengesampingkan rasa superioritas mereka dan tiba-tiba dipenuhi rasa kagum. Sebilah pedang mengguncang bintang Yuan. Raksasa misterius itu sungguh mengerikan. Meskipun Yuansing adalah sub-bintang, ia hanyalah setetes air di lautan luas alam semesta, tidak dianggap sebagai puncak alam semesta, dan pada akhirnya tak layak disebut. Dao Agung berada di luar jangkauan orang biasa, begitu pula rahasia-rahasia ini. Meskipun tampaknya tersebar luas, bahkan dengan cepat mencapai bintang-bintang tetangga dan menyebabkan guncangan yang meluas, rahasia-rahasia itu tetap berada di luar jangkauan orang biasa. Kisah-kisah para kultivator kuat yang menjungkir balikan sungai dan lautan terlalu mengada-ada untuk dibayangkan, apalagi kisah-kisah mengerikan tentang pedang yang memukau. Di sebuah planet fana tandus bernama Haixing, terletak di antara pegunungan dan air, sebuah kota kecil ramai di sepanjang jalan-jalan panjang, masih setenang sebelumnya. Meskipun tak seramai ibu kota yang jauh, kota ini dipenuhi suasana kehidupan sehari-hari, dengan teriakan pedagang kaki lima bercampur tawa dan kegembiraan, menciptakan suasana yang meriah. Dikelilingi pegunungan di tiga sisi dan sungai yang mengalir tepat di depannya, kota ini merupakan titik vital bagi perjalanan darat dan air, dan seiring waktu, kota ini berkembang pesat. Meskipun tampak kecil, kota ini memiliki segalanya. Restoran dan kedai teh berlimpah, dan pedagang serta penjajah keliling pun tak asing. Bahkan sebuah sekolah swasta, yang jarang terlihat dalam radius puluhan mil, didirikan di sebuah pondok beratap jerami di kaki gunung. Suasananya yang tenang dan terpencil merupakan tempat yang ideal untuk mengajar dan mendidik. Jauh dari hiruk-pikuk jalanan, pondok ini menawarkan tempat berlindung bagi para siswa, bebas dari hiruk-pikuk pasar, dan juga tempat berlindung bagi mereka. Meskipun tampak sederhana, pondok ini berperabotan rapi, sebuah bukti komitmen mendalam penduduk setempat untuk belajar.
Menjelang siang, halaman pondok dipenuhi suara anak-anak yang membaca dengan lantang. Saat lahir, kodrat manusia itu baik, kodrat itu dekat, tetapi kebiasaan memisahkan mereka. Meskipun pakaian mereka lusuh, mata tulus anak-anak itu dipenuhi semangat saat mereka dengan tekun mengikuti bacaan guru mereka, tak pernah mengendur, menunjukkan dedikasi yang melampaui usia mereka. Di mata mereka yang murni, terpantul sosok seorang pemuda yang anggun, berjubah putih seputih salju. Yi Feng sangat senang melihat anak-anak ini begitu asyik belajar. Tiba-tiba ia merasakan kepuasan yang tak terlukiskan, rasa nyaman dan tenang memenuhi dirinya. Anak-anak ini sungguh mudah diajar. Mereka pasti akan meraih prestasi besar dalam pelajaran mereka. Tepat saat ia sedang mengajar dengan sungguh-sungguh, sesosok anggun mendekat dari luar jendela. Yi, Tuan Yi, suaranya lembut, namun sedikit gugup. Bagaimanapun, para siswa itu anak-anak, dan rasa ingin tahu mereka sulit dibendung. Tentu saja, mereka menoleh ke arah suara itu, membuat kelas yang tadinya begitu menarik, tiba-tiba berhenti. Yi Feng tidak peduli dan melihat ke arah suara itu. Berdiri di luar jendela adalah seorang wanita muda yang cantik. Usianya baru 28 tahun, berpakaian sederhana. Kecantikan alami dan murninya akan membuatnya tetap cantik bahkan tanpa riasan. Melihat siapa yang datang, Yi Feng tersenyum, meletakkan bukunya, dan berjalan menuju pintu. Nona Wei, saya ingin tahu apa yang membawa Anda ke sini hari ini. Nama wanita muda itu Wei Xiaowei, dan dia adalah kenalan baru. Yi Feng datang di sini, ia menjadi guru secara kebetulan. Kakak Nona Wei berkesempatan belajar, dan ia sangat berterima kasih kepada Yi Feng dan sering bertanya tentang keadaannya. Melihat Yi Feng mendekat sambil tersenyum, kata-kata dan sikapnya yang sangat halus, gadis kecil itu buru-buru membungkuk, tampak sedikit gugup. Maaf mengganggu Anda dengan pengajaran saya, Tuan. Melihat senyum Yi Feng yang menenangkan, ia melanjutkan penjelasannya. Tuan Yi, kami semua sangat berterima kasih Anda bisa datang ke kota Qinghe untuk mengajar, memberi anak-anak kami kesempatan untuk belajar membaca dan menulis. Benda-benda ini tidak terlalu bagus, hanya sebagai tanda terima kasih kecil kami. Saya harap Anda mau menerimanya. Sambil berbicara, Nona Wei mengambil 2 keranjang bambu dari jendela. Keranjang-keranjang itu tampak agak tua, tetapi bersih dan rapi, jelas dipoles dengan sangat teliti. Satu keranjang berisi daging kering, buah-buahan, dan sayuran, yang lainnya berisi kain dan pakaian. Barang-barang ini langsung membuat mata anak-anak berbinar. Kota Qinghe mungkin tampak seperti pusat transportasi utama, tetapi juga dihuni oleh monster. Memiliki cukup makanan dan sandang adalah impian terbesar orang biasa. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa kedua keranjang ini berisi harta karun yang paling berharga. Yi Feng sangat terharu dan hendak menolak. Sebelum ia sempat berkata apa-apa, Nona Wei menyodorkan keranjang bambu itu ke arahnya. Kemudian, ia mengeluarkan surat dari lengan bajunya, menyodorkannya dengan kedua tangan, matanya yang jernih tampak tegas dan penuh tekad. Tuan Yi, di kota Qinghe, bercocok tanam adalah praktik umum karena tekanan untuk bertahan hidup. Kebanyakan dari kami tidak canggih, hanya tahu cara bertarung. Sayangnya, tidak semua orang memiliki bakat bercocok tanam, dan banyak yang hanya bisa bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan. Kedatangan Anda untuk mengajar di sini memberi anak-anak pilihan lain untuk masa depan. Ini adalah bantuan yang luar biasa. Kami sungguh tidak punya banyak hal untuk dibalas. Selain tanda terima kasih kecil ini, hanya ini yang kami miliki. Tolong jangan hina ini. Wajah Nona Wei sedikit memerah saat berbicara, sedikit kecemasan terpancar di matanya. Anak-anak di sekolah pun memberanikan diri untuk berdiri dan memberi hormat. Pak Yi, terimalah. Pak Yi, ayah saya bilang kalau Bapak tidak terima, beliau akan memukul saya saat Bapak pulang. Melihat keramahan itu, Yi Feng hanya bisa menjawab. Baiklah, kalau begitu, saya yang akan menerimanya. Begitu kata-kata itu terucap, anak-anak bersorak, dan Bu Wei, yang menunggu di pintu, akhirnya tersenyum dan berdiri. Suasana bahagia menyelimuti sekolah dasar itu. Di momen penuh kebahagiaan ini, Yi Feng pun tersenyum lega. Suka duka hidup memang seperti itu. Akhir-akhir ini saya begitu sibuk, seharian sibuk memikirkan rencana bunuh diri, sampai-sampai saya tidak punya waktu untuk bersantai. Saya bahkan tidak punya waktu untuk mengenang perjalanan yang telah saya lalui. Saya benar-benar lelah. Sekarang saya tinggal di kota sederhana ini untuk sementara waktu, dan rasanya sungguh santai dan nyaman. Rasanya seperti kembali ke masa lalu, tubuh dan pikiran saya rileks. Akhirnya saya bisa beristirahat. Menjadi orang biasa adalah sebuah berkah, dan ini benar adanya. Di sekolah yang penuh tawa, Yi Feng merasakan rasa aman dan relaksasi yang telah lama hilang. Dia merasa seolah-olah telah kembali ke kehidupan sebelumnya yang stabil, bebas dari kekhawatiran dan kebutuhan untuk melanjutkan perjalanannya yang membuat frustrasi. Dia telah meletakkan segalanya di belakangnya, seolah-olah dalam mimpi. Pada saat ini, dia merasa seperti manusia normal, baik secara fisik maupun mental. Menerima 2 keranjang bambu itu, Yi Feng tersenyum dan berterima kasih. Terima kasih, Nona Wei. Wei Xiaowei tersipu dan membungkuk lagi. Tuan Yi, Anda sangat baik.
Seluruh kota kami akan senang jika Anda menerima hadiah ini. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Saya akan menunggu Anda di luar sekolah. Yi Feng bingung. Alasan apa yang membuatnya menunggu di luar? Mungkinkah dia mendapat hadiah lain? Kejutan. Penasaran, tanyanya sebelum gadis itu berbalik untuk pergi. Nona Wei, ada lagi. Begitu ia bertanya, anak-anak laki-laki dan perempuan di kursi belakang semua menatapnya, wajah mereka dipenuhi kekhawatiran yang penuh gosip. Merasakan tatapan penuh perhatian itu, mata Wei Xiaowei dipenuhi kepanikan, dan wajahnya semakin memerah. Melihat wajah Yi Feng yang tenang dan tampan, ia memberanikan diri untuk menjawab. Tuan Yi, Anda adalah dermawan yang luar biasa bagi kota Qinghe kami. Anda telah mengajari anak-anak di kota ini membaca dan menulis. Anda benar-benar telah menyelamatkan hidup kami. Banyak orang menghargai kebaikan Anda, dan biaya makan dan sandang ini jauh dari cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami. Jadi, setelah berdiskusi, kami mengundang ketua klan lama untuk mengajari Anda kultivasi. Kultivasi. Mendengar kata-kata tak terduga ini, Yi Feng tercengang. Ia tak pernah membayangkan bahwa setelah begitu banyak pemberian, karena takut mereka tak akan mampu membalas kebaikan, mereka justru akan mendukungnya di jalan kultivasi. Mendengar kebenaran ini, Yi Feng terdiam. Seperti kata pepatah, setetes kebaikan harus dibalas dengan mata air. Banyak yang telah mendengar ini, tetapi hanya sedikit yang benar-benar mengikutinya. Orang-orang sering dibutakan oleh keserakahan dan keuntungan. Seiring meningkatnya status mereka, mereka perlahan-lahan kehilangan niat awal mereka, bahkan mengabaikan prinsip-prinsip moral. Teman bisa menjadi musuh. Berapa banyak orang yang benar-benar mengingat arti kebaikan, apalagi membalasnya. Di dunia kultivasi yang penuh bahaya. Penduduk kota Qinghe sungguh rendah hati, meskipun keadaan mereka sulit, namun mereka tetap menunjukkan rasa terima kasih dan kebaikan yang berbalas. Karakter mereka yang sederhana dan jujur sungguh berharga. Namun, mendengar kebaikan ini, Yi Feng merasa dilema. Apakah ia masih perlu memupuk keabadian? Setelah melewati badai yang tak terhitung jumlahnya dan menghancurkan makhluk-makhluk yang disebut kuat, bahkan istana Changyuan pun tak tertandingi. Ia telah melihat segalanya dan akhirnya memahami kekuatannya sendiri. Mungkin tak seorang pun di dunia ini yang lebih kuat darinya. Bahkan yang tak terkalahkan pun tak dapat lepas dari kesepian, inilah duka yang dirasakan orang kuat. Sedangkan untuk mencari kematian, harapannya hampir pupus. Jika ia punya pilihan, ia lebih suka menjadi manusia biasa. Jika ia tetap manusia biasa, kematian akan mudah. Pertemuan tak terduga dengan seorang kultivator akan langsung membunuhnya, menyelesaikan misi sistem yang malang ini. Namun, segalanya telah sampai pada titik ini. Yi Feng telah melepaskan segalanya, hatinya tenang. Ia mampu mempertahankan ketenangan pikiran, ketenangan yang diasah oleh cobaan dan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya. Agak membuat frustrasi, tetapi itu adalah sesuatu yang bahkan orang biasa pun tak dapat pahami. Bahkan anak-anak di sekolah pun jarang memiliki wawasan seperti itu, bahkan mungkin seumur hidup mereka. Mendengar nama kepala keluarga tua itu, mata anak-anak dipenuhi kekaguman dan keterkejutan. Wow, kepala keluarga tua akan mengajarimu kultivasi. Kau pasti akan sangat kuat. Tentu saja, kau sangat cerdas, dan dengan bimbingan kepala keluarga tua, kau pasti akan menjadi guru yang hebat. Mendengar sorak-sorai gembira anak-anak, Yi Feng tersentak. Menghadapi ajakan Nona Wei yang ramah, ia hanya bisa menjawab dengan sopan. Nona Wei, saya menghargai kebaikan Anda. Tapi saya hanya seorang guru. Saya senang mengajar setiap hari. Mengapa Anda membutuhkan saya untuk berkultivasi? Wei Xiaowei terkejut mendengar kata-kata itu, matanya berkilat khawatir. Tuan Yi, Anda salah. Kota Qinghe kita dikelilingi pegunungan di tiga sisi, dan selalu ada monster yang mengintai. Meskipun kau seorang sarjana, bahkan jika kau tidak memulai jalan menuju keabadian, kau masih bisa membangun keluarga dan karir dengan pengetahuanmu, tanpa kerja keras orang biasa. Tapi jika kau memiliki sedikit kultivasi untuk diandalkan, kau bisa melindungi diri sendiri jika terjadi bahaya. Jadi dia mengkhawatirkan keselamatannya, sebuah tindakan yang bermaksud baik. Namun, monster biasa bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Seberbahaya apapun monster itu hanyalah fata morgana di depan matanya, yang dapat dihilangkannya dengan satu sentuhan. Yi Feng mengangguk sedikit, dengan sopan menolak untuk berbicara. Begitu, terima kasih atas kebaikan kalian semua, aku sangat berterima kasih, tetapi aku benar-benar tidak berambisi untuk berkultivasi. Kuharap Nona Wei akan membawaku untuk meminta maaf kepada semua orang. Mendengar ucapan sembrono itu, Nona Wei dan anak-anak menatap dengan takjub. Dalam beberapa saat, keterkejutan, kecemasan, dan kekesalan terpancar di wajahnya. Tiba-tiba, rasa kecewa menyelimutinya, seolah status guru dan murid telah terbalik. Anak-anak berdiri dengan cemas, mengoceh tanpa henti. Tuan, bagaimana mungkin Anda menyerah begitu saja untuk mencapai keabadian? Bukankah Anda mengajari kami untuk menghadapi tantangan secara langsung? Tuan, mencapai keabadian memang agak sulit, tetapi dengan kesempatan sebesar ini, Anda harus mencobanya.
Wajah Wei Xiaowei berubah serius, dan ia melangkah maju, berbicara dengan nada mendesak. Tuan Yi, mohon pertimbangkan kembali. Sang Patriark tua adalah guru terkemuka di kota Qinghe, tak tertandingi selama berabad-abad. Pengetahuannya mendalam, dan kultivasinya tak terduga. Tidak hanya para jenius dari ratusan mil jauhnya berbondong-bondong ke sini untuk belajar darinya, tetapi mereka juga belum memiliki kesempatan untuk menjadi muridnya. Bahkan generasi muda di kota ini tidak dapat mengharapkan sang Patriark tua untuk mengajari mereka. Kami mengajukan petisi kepada kepala keluarga tua, dan dia juga tahu bahwa Anda mengajar anak-anak di kota dan menunjukkan jalan baru bagi anak-anak dari keluarga biasa, menyelesaikan kekhawatiran masa depan semua orang, jadi dia dengan enggan menjawab. Ini adalah kesempatan yang membuat banyak orang iri. Jangan lewatkan. Semangat dalam kata-katanya semakin terasa, dan bahkan anak-anak, yang sebelumnya duduk diam, mengangguk setuju, kepatuhan mereka yang biasa hilang, seolah-olah sesuatu yang besar telah terjadi. Beberapa anak nakal bahkan memberanikan diri ke depan. Saudari Wei berkata jujur, Tuan, Anda harus mempertimbangkan ini baik-baik. Ya, Anda tidak bisa menolak tawaran sebaik itu. Yi Feng tersenyum padanya dan menatap anak-anak pintar di sampingnya. Saya khawatir kultivasi tidak sesederhana itu. Tidak sebaik yang Anda katakan. Dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa mencapai keabadian mungkin luar biasa, tetapi baginya, itu sama sekali tidak menyenangkan. Jika dia tahu keinginannya untuk mati tidak akan berhasil, dia tidak akan pernah memulai jalan menuju keabadian. Namun anak itu, dengan ekspresi tak percaya, memiringkan kepalanya ke belakang, matanya terbelalak curiga. Tuan, Anda benar-benar salah. Jika saya bisa menerima bimbingan dari tetua, kultivasi pasti akan jauh lebih mudah. Ayah saya pernah berkata bahwa tetua adalah seorang guru roh bela diri legendaris, makhluk paling kuat di kota Qinghe. Dengan sosok sekuat itu yang membimbing saya, bagaimana mungkin kultivasi menjadi sulit? Yi Feng tercengang mendengar kata-kata itu. Seorang guru roh bela diri. Seorang kultivator sekaliber ini benar-benar tangguh di mata orang biasa. Bahkan ia pernah merasa mereka menakutkan. Tak heran semua orang terus mendesaknya untuk berkultivasi dengan sang patriark tua. Logikanya, ini adalah kesempatan emas. Melihat para siswa yang bersemangat mengelilinginya, dan bahkan upaya persuasi Nona Wei yang tak henti-hentinya, Yi Feng menghela napas lega dan setuju. Baiklah, karena kau begitu ngotot, aku akan mencobanya. Kata-kata itu terucap, dan seluruh ruangan berseri-seri kegirangan. Anak-anak yang sederhana itu pun gembira. Bahkan Yi Feng tampak lebih bahagia menerima kesempatan langka ini daripada mereka sendiri. Kepolosan dan ketulusan mereka tak terbantahkan, dan sorak-sorai mereka bergema di halaman. Di sore hari, seharusnya sudah waktunya makan siang setelah sekolah, tetapi anak-anak tidak pergi. Mereka berkumpul di pintu di luar halaman, menunggu dengan cemas hasilnya di halaman. Bahkan yang paling pintar di masa lalu tidak akan berani mengintip melalui celah pintu. Lagi pula, patriark tua itu sedang mengunjungi halaman. Guru roh bela diri legendaris ini adalah kehadiran seperti dewa di kota Qinghe. Anak-anak dipenuhi dengan kekaguman, bahkan rasa ingin tahu mereka yang biasa pun tertahan. Karena mengira keberhasilan hari itu bergantung pada Tuan Yi, mereka pun semakin gugup dan berperilaku baik. Mereka semua menunggu dengan patuh di luar sekolah, berdoa agar Tuan Yi diterima di lingkungan leluhur tua itu. Suasana di luar tegang dan sunyi, sementara halaman terasa begitu damai. Seorang tetua berambut putih, bersemangat dan waspada, duduk dengan tenang di meja kayu, mengelus jenggotnya dan mengamati. Matanya yang tajam mengamati pemuda yang duduk di sebelahnya sejenak, mengelus jenggotnya, dan merenung cukup lama. Ia tidak melihat ada yang istimewa dari pemuda yang duduk di sebelahnya, ia hanyalah manusia biasa. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa bakat seperti itu akan dianggap rendah bahkan di kota Qinghe. Meskipun begitu, lelaki tua itu tidak menunjukkan tanda-tanda terkejut, wajahnya masih tersenyum lembut. Ia mengangguk dan berbicara dengan ramah. Cukup bagus. Tuan Yi tampan dan elegan. Aku sudah mendengar sedikit tentang kegiatannya akhir-akhir ini, dan melihatnya hari ini, aku bisa melihat dia benar-benar orang yang banyak membaca. Ia memulai dengan pujian, tanpa sedikit pun kesan superioritas atau sikap seorang guru seni bela diri yang hebat. Ia tampak lebih seperti kerabat atau tetua, matanya berbinar ramah, seolah-olah ia sangat menghargai Yi Feng, satu-satunya guru di kota itu. Kemudian, ia mengatakan yang sebenarnya. Namun, sepertinya usiamu sudah lebih dari 20 tahun, konstitusimu sudah tetap, dan kekuatan spiritualmu terbatas. Kecuali kau menggunakan pil penguat tubuh kelas atas untuk melawan takdir, kau mungkin masih punya kesempatan. Sayangnya, beberapa botol pil penguat tubuh terlalu berharga, dan hanya keluarga bangsawan tertentu yang mungkin bisa memilikinya. Bahkan aku, meskipun aku rela, tidak mampu membelinya. Jika kau memulai jalan menuju keabadian, kau mungkin akan kesulitan mencapai kesuksesan besar. Itu jelas bukan langkah yang bijaksana. Kebenaran, lelaki tua itu memang agak menyayat hati, tetapi setelah pujian itu, rasanya lebih enak didengar.
Kecerdasan emosionalnya yang tinggi terbukti, dan ia pastilah kaya akan pengalaman. Baik secara emosional maupun logis, kata-katanya sempurna. Yi Feng mendengarkan dengan tenang dan tidak langsung menjawab. Wei Xiaowei, yang duduk di meja, tampak cemas dan mencondongkan tubuh lebih dekat, memberi hormat dengan gugup. Ketua, ini, kata-katanya baru saja keluar dari bibirnya ketika lelaki tua itu menangkap tatapannya dan melambaikan tangannya sambil tersenyum. Tidak terburu-buru, tidak terburu-buru. Meskipun ia tidak cocok untuk jalan keabadian, dengan bimbinganku dan beberapa keterampilan bela diri, ia akan mampu melindungi dirinya sendiri bahkan jika ia tiba-tiba bertemu dengan binatang iblis. Selama ia tinggal di kota Qinghe, seluruh kota akan melindunginya. Wei Xiaowei menghela napas lega mendengar janji ini. Menoleh ke belakang, ia melihat Yi Feng tidak menjawab untuk beberapa saat. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, ia mencondongkan tubuh lebih dekat dan memberikan senyum meyakinkan. Tuan, jalan menuju keabadian tidak bisa dipaksakan, jadi tidak perlu berkecil hati. Sang Patriark tua sudah mengatakan bahwa Anda banyak membaca, dan bakat sastra Anda sungguh berharga. Anda sudah melampaui sebagian besar orang di kota Qinghe. Di masa depan, ketika Anda belajar bela diri dari Sang Patriark tua, Anda akan menjadi sipil dan militer, dan menjadi pemimpin di kota Qinghe. Di masa depan, jika ada bahaya yang muncul, kami akan melindungi Anda. Kultivasi saya cukup mengesankan, dan rumah kami tidak jauh dari akademi, jadi saya akan memastikan keselamatan Anda setiap saat. Saat wanita muda itu berbicara, suaranya perlahan memudar, wajahnya yang memerah sedikit melembut, raut wajahnya yang halus menjadi semakin menawan. Kebaikan pria tua itu langka, dan perhatian Nona Wei tulus. Menghadapi orang-orang sederhana ini, Yi Feng merasakan kehangatan yang telah lama hilang di hatinya. Adapun hal lainnya, itu tidak lagi penting baginya. Hidup dan mati, kehormatan dan aib, atau yang disebut tingkat kultivasi telah lama lenyap seperti angin sepoi-sepoi. Menghadapi tatapan penuh harap kedua pria itu, Yi Feng tersenyum dan membungkuk, menyesuaikan diri dengan suasana hati. Kalau begitu, terima kasih banyak, Ketua Klan. Wei Xiaowei akhirnya menghela napas lega, matanya berbinar-binar. Ketua klan tua itu mengelus jenggotnya dan mengangguk, wajahnya penuh kebaikan. Sambil memujinya sambil tersenyum, ia mengeluarkan sebuah gulungan dari lengan bajunya. Bagus sekali, bagus sekali. Tuan, Anda memiliki pikiran yang tenang dan tenteram. Anda sungguh bakat yang langka. Dengan pola pikir seperti itu, Anda pasti akan mencapai kesuksesan besar dalam kultivasi Anda, dan menguasai seni bela diri sudah dekat. Ini adalah teknik latihan fisik yang diwariskan turun-temurun di klan kami. Silakan ambil dan pelajari dengan saksama. Setelah Anda membacanya dengan saksama, saya akan mengajari Anda secara pribadi. Yi Feng menerima gulungan itu, mengingat kebaikan hati ini. Wei Xiaowei bahkan lebih gembira, dan matanya dipenuhi kegembiraan saat ia menatap Yi Feng, seolah-olah ia telah melihat seorang pemuda yang termotivasi dan teguh di ambang kesuksesan. Suasana di halaman tiba-tiba terasa begitu muda dan gembira, bahkan mata lelaki tua itu pun dipenuhi kegembiraan. Melihat ketenangan Yi Feng, tanpa sadar ia menunjukkan sedikit kekaguman. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk memberikan arahan tambahan. Tuan Yi, karena Anda akan segera memulai kultivasi, Anda perlu tahu beberapa hal. Dao itu luas, dan perbedaan antara manusia biasa dan manusia biasa seluas alam semesta. Tahukah Anda cara menentukan tingkatan seorang kultivator? Sebelum Yi Feng sempat berbicara, lelaki tua itu sudah bisa melihat senyumnya, memancarkan aura seorang senior yang tak terduga. Saya malu mengatakan, meskipun saya seorang praktisi bela diri yang kuat, menakutkan di mata orang biasa, jika Anda melihat rekan-rekan praktisi saya di seluruh dunia, saya bukan apa-apa. Wei Xiaowei tercengang, seolah-olah ia sedang mendengar percakapan rahasia antara langit dan bumi. Wajah lelaki tua itu serius, dan secercah kekaguman terpancar di matanya. Di atasku, ada mereka yang mencapai ranah Raja Bela Diri, membelah gunung dan batu dengan lambaian tangan, naik ke langit dan bumi dengan tawa sederhana. Setelah Raja Bela Diri adalah Kaisar Bela Diri, makhluk maha kuasa sejati yang memandang dunia. Latihan dan perjalananku yang berat, aku cukup beruntung untuk menyaksikan kehebatan Tuan Zhao Juedong, Kaisar Tombak. Di puncak Lunjian, dengan satu tombak, ia menghancurkan ribuan individu berbakat, sungguh tak tertandingi. Kekuatan Kaisar Bela Diri sungguh mengerikan. Dibandingkan dengan Kaisar Tombak, aku hanyalah seekor semut. Sosok seperti Kaisar Tombak adalah seorang kultivator sejati, seorang jenius tak tertandingi yang ditakdirkan untuk dikenang oleh generasi mendatang. Mendengar ini, Yi Feng tidak menunjukkan reaksi apapun, tampak ketakutan. Wajah Wei Xiaowei memucat, dan ia berdiri kaget. Bagaimana mungkin? Patriark tua, bahkan kau jauh lebih rendah daripada Tuan Zhao Juedong. Apakah dia sudah mencapai puncak Dao Agung? Mendengar ini, lelaki tua itu tidak langsung menjawab, hanya tersenyum kecut. Ia perlahan berdiri, menatap langit tak berbatas selama beberapa tarikan napas. Kerinduan menyelimuti wajahnya yang keriput, lalu ia mendesah pelan.
Puncak Dao Agung. Dao itu luas dan tak terbatas, di luar jangkauan generasi kita. Bahkan sehebat Tuan Gun Huang pun masih jauh dari jangkauan Dao Agung. Sedangkan untuk alam di atas Kaisar Bela Diri, aku hanya mendengar sedikit tentangnya. Alam abadi yang legendaris bahkan lebih jauh lagi. Kita bahkan tak layak mengagumi makhluk seperti itu. Jika kita bisa bertemu dengan seorang abadi di kehidupan ini, kita akan dipenuhi dengan sukacita di kuburan kita. Wei Xiaowei terdiam karena terkejut setelah mendengar kata-kata yang mencengangkan ini. Jika bukan karena wahyu dari patriark tua itu, ia tidak akan tahu bahwa kekuatan mengerikan seperti Gun Huang itu ada. Pada saat itu, ia menyadari betapa luasnya dunia. Getaran dahsyat menyebar ke seluruh halaman, dan baik tua maupun muda mendesah penuh emosi. Setelah beberapa tarikan napas, sang patriark tua kembali tenang dan tersenyum, mengganti topik pembicaraan. Haha, saya sudah kelewat batas, Tuan Yi, jadi jangan terlalu serius. Para master legendaris itu jauh di luar jangkauan kita. Selama Anda tekun berkultivasi, Anda pasti akan mencapai sesuatu di masa depan, setidaknya cukup untuk bertahan hidup di masa sulit. Saya hanya mengungkapkan semua emosi ini, hanya untuk membuat Anda mengerti bahwa dunia ini penuh dengan orang-orang berbakat. Kita tidak boleh meremehkan diri sendiri, dan tentu saja tidak boleh berpuas diri. Mendengar kata-kata tulus ini, Yi Feng mengangguk sedikit sebagai tanggapan. Melihat ketenangan seperti itu, Wei Xiaowei semakin terkesan, dan sang patriark tua semakin senang, diam-diam berpikir bahwa pemuda itu mudah diajar, benar-benar layak menjadi seorang sarjana yang berbudi luhur. Masalah itu selesai, dan sang patriark tua berdiri dan pergi. Mereka bertiga membuka gerbang halaman dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Anak-anak yang telah lama menunggu tampak gugup dan segera berkumpul di pintu. Menatap mata anak-anak yang polos dan cemas, sang kepala keluarga tua menyemangati para talenta muda kota Qinghe ini, sekaligus memberi Yi Feng rasa hormat yang cukup. Mulai hari ini, Tuan Yi Feng akan menjadi mentor saya. Jalannya luas, namun seseorang harus berpijak pada kenyataan. Tuan Yi Feng memahami kebenaran yang mendalam ini. Beliau sungguh bakat yang langka. Saya sangat senang. Beliau pasti akan meraih hal-hal hebat di masa depan. Kalian juga harus mengikuti teladannya, tekun belajar puisi dan mengembangkan diri, berjuang untuk menjadi mahir dalam seni sipil dan militer seperti beliau, dan menjadi kebanggaan kota Qinghe. Kata-katanya yang penuh semangat menggema di seluruh area, tidak hanya menyemangati anak-anak di gerbang, tetapi juga penduduk kota dan orang tua mereka, semuanya berseri-seri karena kegembiraan. Kota yang ramai itu tampak memancarkan cahaya baru. Saat kabar ini tersiar, jalanan dipenuhi harapan. Selama beberapa hari, setelah kunjungan kepala keluarga tua ke sekolah, anak-anak belajar lebih giat, masing-masing dipenuhi ambisi. Bahkan orang tua yang sesekali menjemput anak-anak mereka dari sekolah berseri-seri kegirangan. Dengan suasana belajar yang begitu positif, Yi Feng menemukan suasana yang riang dan santai, menyelamatkan dirinya dari kebutuhan akan ceramah yang sungguh-sungguh. Hari-hari berlalu lebih lancar, hidupnya menjadi lebih santai. Saat senja, ketika sekolah dibubarkan, Yi Feng tersenyum lebar, merasakan pencapaian saat ia menanggapi perpisahan para siswa. Setidaknya, ia merasa nyaman di sini, mengajar dan mendidik siswa di sepanjang jalan. Kerja kerasnya tidak sia-sia, dan itu jauh lebih dapat diandalkan daripada taktik bunuh diri. Ia telah sepenuhnya mengatasi masalah-masalah ini. Ia menemukan waktu luang yang menyenangkan dan riang. Kembali di halaman, dapur dipenuhi dengan makanan dan minuman, dan rumah itu dipenuhi dengan pakaian baru, hadiah dari orang-orang, yang diberikan kepada mereka oleh Nona Wei. Tanpa khawatir soal makanan dan pakaian, ia hampir bisa membuka toko. Sungguh hidup yang bahagia. Harus diakui, orang-orang di sini sungguh sederhana dan jujur. Ia hanya mengajar membaca dan menulis, tidak ada yang istimewa, namun semua orang sangat berterima kasih. Nona Wei datang setiap hari untuk membawakannya hadiah, antusiasmenya hampir meluap-luap. Jika bukan karena banyak orang yang menyambutnya dengan hangat, Yi Feng pasti hampir berhalusinasi, mengira gadis kecil ini tertarik padanya dan membawa hadiah dengan menyamar sebagai orang tua. Berjalan santai di halaman, Yi Feng merasa benar-benar rileks. Ia sudah terbiasa dengan kehidupannya yang riang saat ini, dan tinggal di sekolah setiap hari bukanlah masalah besar dalam jangka panjang. Pertama, hanya ada sedikit yang bisa dilakukan selain mengajar dan menghadapi para pembuat onar, yang agak membosankan. Kedua, ia hampir gemuk karena memakan buruan dan buah-buahan serta sayuran kiriman orang lain sepanjang hari. Bosan, Yi Feng menatap perbukitan hijau di belakang rumah. Pepohonan rimbun dan burung-burung berkicau. Pemandangan indah yang terpantul di bawah sinar matahari terbenam bagaikan lukisan pemandangan dengan konsepsi artistik yang kaya, yang membuatnya dipenuhi minat dan kerinduan yang besar. Sudah lama aku tidak berburu. Bagaimana kalau jalan-jalan di pegunungan? Mungkin hasil buruanku akan terasa lebih enak. Bisikan-bisikan itu memberi Yi Feng motivasi lebih. Di kota sederhana ini, kebanyakan orang tinggal berkelompok dengan keluarga mereka, jadi tidak perlu khawatir tentang hal lain.
Sudah menjadi kebiasaan bagi orang-orang untuk membiarkan pintu mereka tidak terkunci di malam hari dan pergi tanpa mengambil apapun. Ia berjalan lurus keluar gerbang, berbelok ke kanan, dan menuju perbukitan hijau di belakang sekolah. Bahkan sebelum melewati dinding tanah luar, ia bertemu Wei Xiaowei. Wei Xiaowei mengenakan gaun panjang berwarna cian yang tampak baru, tampak polos. Rambut hitam panjangnya tampak disisir rapi, dan meskipun riasannya lebih tipis, ia tampak lebih cantik dari sebelumnya. Melihat hidupnya semakin membaik, Yi Feng tersenyum dan menyapanya. Nona Wei, apakah Anda berburu monster lagi? Wei Xiaowei mengangguk memberi salam, wajahnya sedikit memerah. Tuan Yi, Anda sangat sopan. Kami berhasil menangkap seekor binatang iblis kemarin dan mendapatkan cukup banyak perak, cukup untuk menutupi biaya beberapa bulan. Kami dengar kau akan berlatih dengan ketua klan lama, dan kami punya daging binatang iblis, jadi kami semua berjanji akan memberikannya padamu. Sambil berbicara, gadis kecil itu mengulurkan bungkusan daun teratai, hampir tidak berani melihatnya. Yi Feng mengangguk penuh terima kasih atas kemurahan hati itu. Ia tahu hidup orang-orang ini sulit, jadi ia langsung menolak, nadanya menjadi lebih serius. Nona Wei, kau tidak perlu terlalu sopan. Kami semua telah mengirim banyak makanan dan pakaian akhir-akhir ini, dan aku tidak bisa menggunakannya sendiri. Daging binatang iblis ini cukup mahal, jadi aku tidak bisa menerimanya apapun yang terjadi. Aku menghargai kebaikanmu, tapi aku tidak bisa melakukannya lagi. Wei Xiaowei menggigit bibirnya pelan mendengar kata-kata serius itu, lalu dengan menyesal menyerah. Dengan enggan, ia mengambil kembali daging dan daun teratai itu, lalu melanjutkan kata-katanya yang penuh perhatian. Tuan, hari sudah hampir gelap. Kenapa kau sendirian di sini? Mau keluar beli makanan? Kalau tidak keberatan, ayo makan malam di rumahku. Menanggapi undangan mesra itu, Yi Feng mengungkapkan isi hatinya dengan jujur. Terima kasih, Nona Wei, atas kebaikanmu. Aku ke sini bukan untuk makan. Hanya saja pemandangan gunungnya indah, dan aku tidak ada kegiatan lain, jadi aku ingin jalan-jalan dan melihat matahari terbenam. Namun, begitu ia selesai berbicara, raut wajah Wei Xiaowei tiba-tiba berubah. Hah, Tuan, kau sama sekali tidak boleh gegabah mendaki gunung. Gunung ini memang indah, tapi penuh monster. Kalau saja kepala suku tua itu tidak membentuk formasi di kaki gunung, monster-monster itu pasti sudah menyerbu kota sejak lama. Mendaki gunung sendirian terlalu berisiko. Kau bahkan mungkin terancam nyawamu. Yi Feng sudah terlalu banyak mendengar cerita tentang orang-orang yang mempertaruhkan nyawa mereka. Dulu, ketika ia tidak tahu kekuatannya sendiri, ia mungkin sedikit berharap, berpikir ia bisa menyelesaikan misi bunuh dirinya dan pasti akan mencobanya. Sekarang, Yi Feng hanya merasa damai. Ia telah mengalami terlalu banyak kekecewaan. Begitu kecewanya sampai-sampai aku sudah menyerah. Ia tersenyum dan menjawab, nadanya normal. Tidak apa-apa, aku hanya jalan-jalan sebentar, aku tidak akan masuk terlalu dalam, jangan khawatir. Alis Wei Xiaowei sedikit berkerut mendengarnya, masih tampak khawatir. Setelah menghitung dengan cermat, ia mulai membujuknya lagi. Tuan Yi, Anda sama sekali tidak bisa mendaki Gunung Qingmang sendirian. Jika Anda benar-benar ingin mendaki dan menikmati pemandangan, bagaimana kalau kita pergi bersama besok? Kebetulan aku sedang mendaki bersama tim pemburu binatang buas. Dan karena kita telah mendapatkan cukup banyak keuntungan akhir-akhir ini, aku tidak akan masuk terlalu dalam ke gunung. Aku hanya akan berpatroli di sekelilingnya. Sama sekali tidak ada bahaya, jadi sangat cocok bagi Anda untuk pergi bersamaku. Jadi, kalau kamu setuju, aku akan menunggumu di kaki gunung besok. Kalau tidak, aku sama sekali tidak bisa membiarkanmu naik gunung. Raut wajah gadis itu semakin serius, ekspresinya berubah keras kepala, seolah-olah ia bersikeras. Menghadapi kekhawatiran seperti itu, Yi Feng tak kuasa menahan senyum tipis dan hanya bisa mundur selangkah untuk menjawab. Oke, sampai jumpa besok malam. Mendengar ini, senyum Wei Xiaowei mengembang. Ia mengulangi kata-kata itu, seolah tiba-tiba menyadari sesuatu, dan dipenuhi sukacita. Bahkan kekecewaan karena gagal memberi hadiah sebelumnya pun sirna. Sosok anggun itu berlari kecil, melambaikan tangan dan tersenyum cerah di bawah sinar matahari terbenam. Tuan Yi, Anda harus ingat untuk bertemu besok malam. Matahari terbit dan terbenam, senja dalam sekejap mata. Seperti biasa, asap mengepul dari api unggun di kota Qinghe. Setelah seharian bekerja, sebagian besar rumah tangga mulai beristirahat dan menyiapkan makanan. Kedai minum dan kedai teh di jalanan mulai terisi, dan kota dipenuhi kegembiraan, tenggelam dalam ketenangan yang biasa. Bagi masyarakat, bekerja dari matahari terbit hingga terbenam adalah prinsip yang diwariskan turun-temurun, fondasi mata pencaharian mereka. Dengan bekal makanan dan pakaian yang cukup, mengobrol setelah makan dan minum teh, serta bersantai, mereka dapat mendengar anekdot tentang para kultivator legendaris dan bergumam dalam hati, sungguh mengerikan. Inilah saat-saat yang penuh kedamaian dan kegembiraan. Di luar sekolah, anak-anak dari segala usia berpamitan satu demi satu, dengan penuh semangat bergegas pulang untuk makan malam.
Ada juga anak-anak nakal yang berlarian dan bermain, tawa mereka dipenuhi kegembiraan seperti anak kecil. Saat Yi Feng menyaksikan anak-anak menghilang di balik matahari terbenam, ia menghela napas lega. Hari mengajar yang padat telah berlalu. Meskipun kehidupan mengajar dan mendidik ini bisa terasa agak membosankan, namun juga damai dan menenangkan, menawarkan rasa rileks dan nyaman. Menyaksikan kemajuan tekun para siswa setiap hari membawa rasa pencapaian yang tulus, layaknya kehidupan kota kecil pada umumnya, setiap hari berlalu dengan tenang dan mantap, dengan imbalan di mana-mana. Lagi pula, dengan kesempatan baru untuk menjelajahi pegunungan hari ini, bagaimana mungkin rasanya benar-benar membosankan. Yi Feng perlahan berjalan menuju kaki Gunung Qingmang, senyum tipis penuh harap tersungging di wajahnya. Tak lama kemudian, ia sampai di kaki gunung, tempat sekelompok orang telah duduk di atas batu besar di pinggir jalan, menunggu lama. Setiap orang diperlengkapi dengan baik, masing-masing mengenakan baju zirah kulit. Ia jelas seorang pemburu berpengalaman. Melihat Yi Feng mendekat, mereka semua berdiri dan menyapa dengan senyuman. Tuan Yi ada di sini. Salam, Tuan. Wei Xiaowei, sosok yang paling dikenal, juga mengenakan pakaian yang rapi dan elegan. Wajahnya yang halus, yang ditonjolkan oleh baju zirah kulit, tampak lebih murni dan heroik. Dibandingkan dengan yang lain, sorot matanya jelas lebih ceria. Ia segera melangkah maju sambil tersenyum untuk menyapa mereka, sambil dengan antusias memperkenalkan mereka. Tuan, akhirnya Anda berhasil. Luar biasa. Kapten Su mendengar Anda akan mendaki gunung, jadi beliau datang khusus untuk memimpin kami. Perjalanan ini benar-benar aman. Kapten Su adalah seorang ahli bela diri, terbaik kedua di kota Qinghe. Pemimpin klan lama mengatakan Kapten Su memiliki masa depan yang menjanjikan, dan bahkan pergi jauh ke Gunung Qingmang, beliau sangat percaya diri. Saat Wei Xiaowei minggir untuk memperkenalkan mereka, sang pemimpin muncul. Wajahnya berwibawa, janggutnya menambah kesan berwibawa, memberinya aura sosok yang berwibawa. Meskipun semua orang menatapnya dengan kagum, ia tersenyum dan menangkupkan tinjunya ke arah Yi Feng, matanya menunjukkan ekspresi tenang dan rendah hati. Tuan Yi, Anda sangat sopan. Saya Su Feng Yue, tanpa malu-malu bertugas sebagai kapten tim pemburu iblis kota. Saya memiliki sedikit kultivasi, cukup untuk memastikan perjalanan yang aman, tetapi saya jauh dari layak mendapatkan rasa hormat seperti itu. Saya hanyalah seorang kultivator biasa. Kalau Tuan Yi tidak keberatan, saya beberapa tahun lebih tua dari Anda. Panggil saja saya Saudara Su. Kata-katanya rendah hati, ekspresinya tulus. Ia memang cukup berbakat untuk kota ini, tetapi ia tidak membiarkan hal itu memengaruhinya. Ada kerendahan hati di matanya yang menutupi asal-usulnya yang sederhana. Ia berhasil mempertahankan akarnya bahkan di level Grandmaster tanpa kesombongan. Ia benar-benar pria yang setia dan jujur. Menghadapi sikap ramah seperti itu, Yi Feng menanggapi dengan senyum sopan. Kalau begitu, saya akan merepotkan Anda, Saudara Su. Kata-katanya yang ramah langsung membuatnya disukai semua orang. Pria ini bukanlah sarjana sok tahu seperti yang mereka katakan, menyendiri dan tak mudah didekati. Meskipun ia bahkan tak bisa mengangkat satu jari pun, ia memiliki jiwa yang jantan, orang yang ceria dan berpikiran terbuka. Semua orang saling menertawakan, dan suasana menjadi lebih harmonis. Dengan gestur Su Feng Yue yang tegas, rombongan pemburu itu berangkat dengan mantap. Dengan kapten mereka yang tangguh memimpin, yang lain mengikuti dari dekat, kepercayaan diri mereka membumbung tinggi dan rasa nyaman mereka pun tumbuh. Yi Feng terlindungi, dan tak ada kemungkinan terjadi kecelakaan. Tim maju dengan langkah santai, wajah mereka memancarkan kegembiraan. Dibandingkan dengan kesungguhan dan ketegangan perjalanan berburu sebelumnya, perjalanan ini terasa lebih seperti piknik, penuh percakapan dan tawa, suasana yang santai dan menyenangkan. Dalam waktu kurang dari setengah jam, tim telah mencapai titik tengah Gunung Qingmang, menikmati sinar terakhir matahari terbenam. Di seberang gunung, siang dan malam perlahan terpisah. Berbalik, mereka menatap panorama kota Qinghe. Asap mengepul dari cerobong asap dan gemerlap lampu. Terletak di lokasi yang menakjubkan di antara pegunungan dan sungai, tempat ini menyerupai pemandangan yang tenang dan damai. Meskipun keindahan ini tidak seindah pemandangan pegunungan dan sungai yang megah, tempat ini memiliki rasa nyaman dan tenang yang unik. Setelah mengalami hiruk-pikuk masa lalu, rasanya seperti terbangun dari mimpi dan kembali ke kehidupan yang stabil. Bahkan hidangan sederhana pun terasa benar-benar membumi dan menghangatkan hati. Pada saat itu, Yi Feng akhirnya merasa benar-benar hidup, dan rasa memiliki terhadap kehidupan sederhananya semakin dalam. Pemandangan itu menggugah emosinya, dan ia tak kuasa menahan diri untuk tidak membaca sebuah puisi. Aku membangun gubukku di dunia manusia, namun tak ada suara kereta dan kuda. Bagaimana mungkin kau melakukan itu? Hatiku jauh, dan tempat itu memang terpencil. Memetik krisan di bawah pagar timur, aku menatap pegunungan selatan dengan santai. Udara pegunungan terasa indah saat senja, dan burung-burung terbang beriringan. Ada makna sejati di dalamnya, tetapi aku lupa kata-kata untuk mengungkapkannya. Puisi itu, yang syarat dengan emosi kehidupan yang mendalam, terasa sangat menyentuh ketika dipadukan dengan pemandangan yang begitu menakjubkan.
Meskipun pengetahuan mereka terbatas, melihat puisi spontan sang guru berbicara banyak, bakat mereka sungguh mengagumkan. Selain merasa kagum, mereka juga merasa penuh harapan untuk masa depan anak-anak mereka. Para hadirin dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat. Kapten Su Fengyue, yang sedikit memahami puisi, menikmati puisi itu sejenak dan terkesan oleh bakatnya, tatapannya jelas dipenuhi rasa hormat yang lebih besar. Ada makna sejati di sini, aku lupa kata-kata untuk mengungkapkannya. Hebat, baris ini sungguh indah. Makna keheningan yang lebih kuat daripada kata-kata dalam puisi ini bagaikan alam misterius yang kita para kultivator dambakan, sesuatu yang hanya bisa dipahami tetapi tak terungkapkan dengan kata-kata. Ungkapan itu sungguh tepat untuk adegan ini. Tuan, Anda sungguh berbakat, dan saya sangat mengagumi Anda. Melihat pujian dari pihak lain, Yi Feng tersenyum dan dengan sopan membalas pujian itu. Saudara Su, Anda terlalu baik. Saya hanya berbicara dengan santai. Mohon maafkan saya atas kemarahan ini. Ia berbicara dengan tenang, ekspresinya seperti biasa. Sikap tenang ini membuat Su Fengyue mengangguk berulang kali, senyumnya semakin lebar. Meskipun pria ini orang biasa, ia sungguh luar biasa. Tuan Yi, Anda sungguh seorang sarjana. Yi Feng tetap tenang meskipun Kapten Su berulang kali memujinya. Di antara kerumunan pria-pria bertubuh tegap, seorang pemuda yang begitu tampan dan anggun tampak menonjol. Mata indah Wei Xiaowei berbinar-binar dengan warna yang aneh, dan senyumnya semakin manis. Lesung pipitnya yang menawan tampak begitu jelas, seolah ia bahkan lebih bahagia daripada pujian yang ia terima. Di tengah kegembiraan itu, Su Fengyue semakin tertarik ketika ia melihat sendiri sikap luar biasa sang guru dan betapa menyenangkannya ia bergaul. Ia berbicara lagi, nadanya penuh kebanggaan. Jarang sekali di kota Qinghe ada pria sekali bertuan Yi, yang berani menghadapi kerasnya hidup dan datang untuk mengajar serta mendidik. Hari ini, mari kita temani Tuan Yi dalam perjalanan yang baik, menyelami lebih dalam, dan menangkap seekor binatang iblis yang baik, agar beliau dapat merasakan serunya berburu iblis dan pulang dengan puas. Kata-kata penuh wibawa bergema, dan mata semua orang berbinar-binar penuh semangat.